Tuh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang instalasi Linux Ubuntu. Saya Hani dan rekan saya Iqbal dari kelas 13 0B0 13 3B07. 12. Oh, 12. Lanjut, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang instalasi Linux Ubuntu. Ada saya, Hani, dan rekan saya Iqbal. Kami dari kelas 12 3B07. Baik, kami akan mulai presentasinya. Yang pertama, buka VirtualBox. VirtualBox apapun yang kalian punya. Terus, klik New, lalu masukkan nama file yang diinginkan, lalu pilih file ISO, kemudian klik Next. Oke. Bisa dilihat contohnya seperti di video. Kemudian, atur base memory. Di sini kami menggunakan default, kemudian klik Next. Kemudian, atur disk size sesuai kebutuhan. Kami menggunakan 25 GB. Kemudian, klik Next. Kemudian, langsung klik Finish. Lalu, klik Setting. Kemudian, ke menu Network. Pilih Not Attached. Kemudian klik Start. Lalu akan muncul tab seperti ini. Tunggu hingga prosesnya selesai. Pilih bahasa yang digunakan. Di sini kami menggunakan bahasa Inggris. Kemudian klik Install Ubuntu. Pilih Normal Installation, kemudian Continue. Kemudian pilih Something Else. Kemudian Continue lagi. Klik New Partition, kemudian klik Continue. Klik Free Space. Kemudian masukkan space yang dibutuhkan. Kami memberi space 4 GB. Lalu pilih Logical. Dan pilih End of this space. Dan pilih Swipe Area. Oke. Kemudian klik Free Space lagi untuk membuat partisi baru lagi. Ikuti seperti di video. Klik Install.
Klik lokasi di Indonesia. Kemudian masukkan nama yang diinginkan dan nama komputer yang diinginkan. Lalu ada username dan juga password. Klik continue. Lalu tunggu proses instalasi hingga proses selesai. Restart. Masukkan password dan login. Kemudian atur network supaya bisa terhubung dengan internet. Ke menu setting. Bisa dilihat di sini internetnya belum aktif. Tadi ke menu setting lalu pilih NAT. Bisa dilihat di sini internet sudah aktif dan bisa terhubung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal. Baik, izin melanjutkan bagian saya. Sekarang saya di bagian perintah dasar perintah Linux via CMD kalau kita sering di Windows ya. CMD kalau di Ubuntu atau di Linux yang lain namanya terminal. Jadi kita mulai dengan ketikan tombol Windows, terus cari terminal, akan muncul terminal, kita klik aja. Saya akan mulai dengan perintah paling utama dan dasar yaitu sudo su. Apa itu sudo su? Sudo su adalah perintah untuk login sebagai root, di mana root ini adalah user tertinggi yang memiliki hak untuk melakukan perintah-perintah yang lain. Kemudian saya akan coba untuk melihat file dari source list menggunakan perintah cat. Perintahnya adalah cat etc apt source list. Dan itu hasilnya akan memunculkan teks yang ada di file source.list. Kemudian saya akan mencoba perintah ketiga, yaitu saya ingin mengedit isi dari file source list itu dengan cara perintah nano etc apt source.list. Dan kemudian akan muncul seperti ini. Kita akan dimunculkan pop-up seperti text editor, di mana text editor ini bisa mengedit file yang ada.
Kemudian saya akan menghapus alamat default dari source list. Source list default itu akan mengarahkan ke archive.ubuntu.com. Cuma saya akan mencoba menggunakan source list dari source list lokal, yaitu Poliwangi. Poliwangi ini repositori dari Politeknik Banyuwangi. Dia menyediakan source list untuk Ubuntu versi Jammy Jellyfish. Di sini ada beberapa kategori yang saya inginkan, yaitu update, kemudian propose, kemudian backport, dan yang terakhir security. Ini akan menentukan file aplikasi apa aja yang akan muncul di Ubuntu Software Center-nya nanti. Kemudian ya, saya save. Kemudian perintah keempat, saya akan mengupdate konfigurasi yang telah kita ubah sebelumnya dengan cara apt update. Ini akan mensinkronkan list dari aplikasi yang bisa kita gunakan menggunakan repositori lokal. Kita akan mengambil data dari mirror.poliwangi.ac.id/ubuntu. Kita tunggu agak lama. Setelah selesai akan muncul kembali ke halaman yang awal kita gunakan. Akan selesai dan kita selanjutnya akan mencoba menggunakan perintah df-h untuk mengecek penggunaan hard disk dan partisi. Kita bisa lihat di sini penggunaannya. Jadi ada size def SDA3 12 GB, def SDA2 10 GB. Itu adalah partisi yang kita atur saat kita instalasi. Def SDA3 itu berfungsi sebagai folder root dan SDA2 itu sebagai home. Kemudian saya akan coba untuk menggunakan fdisk-min-l. Ini juga penggunaannya sama. Jadi kita bisa lihat di sini juga menampilkan lebih detail def SDA1, SDA2, dan SDA3. Kita bisa lihat size-nya. Def SDA1 3,8 GB itu digunakan untuk swap. Yang 10 GB digunakan untuk sistem kita, sistem root, dan yang ketiga itu digunakan untuk home. Setelah itu, saya akan coba menggunakan fdisk-min-l. Ini sama, penggunaannya seperti fdisk-min-l. Kemudian saya coba, mohon maaf, akan coba perintah clear. Nah, clear itu digunakan untuk membersihkan terminal dari perintah-perintah dan hasil perintah sebelumnya. Kemudian karena sudah sinkron dengan mirror poliwangi.ac.id, kita akan coba menginstal aplikasi. Saya akan mencoba menginstal aplikasi PLC via terminal dengan perintah apt-min-get install PLC. Nah, ketika PLC muncul, ketika PLC ada di list poliwangi.ac.id, dia akan melakukan processing seperti ini. Dia akan mendownload dan menginstal. Setelah selesai, dia akan kembali ke
home yang kita tinggalkan sebelumnya. Setelah itu, kita coba run PLC dan kita mendapatkan error seperti ini. PLC is not supposed to be run as root, yang artinya kita tidak boleh menjalankan PLC sebagai root. Oleh karenanya, kita mencoba perintah ke 10, yaitu exit. Exit digunakan untuk keluar dari user root. Nah, di sini kita menjadi user biasa yang bukan root, dan kita mencoba lagi menjalankan aplikasi PLC. Nah, seperti ini. Jadi, aplikasi-aplikasi di Linux itu bisa juga dijalankan via terminal. Kita tinggal ketikkan namanya dan dia akan muncul. Kita close aja. Kemudian kita kembali ke root. Kita bersihkan dulu dengan clear. Kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan perintah ls untuk mengecek direktori ataupun folder. Nah, di sini kita masih di direktori root ya. Kita akan masuk ke desktop dengan cara ya, kita akan melihat dulu. Terus kita masuk ke desktop dengan mengetikkan cd spasi desktop. Nah, kita sudah masuk ke desktop. Saya menggunakan perintah ls lagi untuk memastikan bahwa apakah ada aplikasi ataupun file di dalam folder desktop, dan ternyata tidak ada. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat, ya tidak ada di desktop ya, kosong. Selanjutnya saya akan mencoba membuat sebuah file dengan perintah cat dengan nama file hello.py, di mana hello.py ini adalah file Python ya. Dan ternyata error. Saya akan coba dengan text editor lain, yaitu Nano. Nah, ini. Di sini saya membuat sebuah file Python sederhana dengan perintah print hello world. Kemudian saya akan coba panggil atau jalankan aplikasi sederhana Python itu. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengecek permission dari sebuah file yang baru kita buat. Ternyata permission dari file yang kita buat adalah read dan write. Sedangkan untuk execution belum ada ya. Maka kita akan coba mengeksekusi sebuah file ini dan akan terlihat hasilnya. Nah, permission deny. Kenapa? Karena belum ada permission untuk eksekusi dari file Python tersebut. Kemudian saya akan mencoba merubah permission dari file yang saya buat sebelumnya dengan perintah chmod, yaitu chmod 777 spasi hello.py. Ini berfungsi untuk merubah permission dari hello.py agar menjadi maksimal permission. Kita akan lihat bedanya. Kita akan lihat bedanya dengan perintah ls-l. Nah, ada yang berubah. Jadi hello.py ini setelah di chmod akan mendapatkan permission untuk dieksekusi.
baik dari user, group, ataupun order. Kita coba jalankan perintah hello.py. Nah, ternyata ada error di Python. Kita coba perintah yang terakhir dari saya, yaitu perintah Python 3 spasi hello.py. Itu berfungsi untuk menjalankan aplikasi Python yang ada di desktop kita. Nah, aplikasi Python-nya muncul dan memunculkan perintah print hello world. Kemudian setelah 16 perintah dasar, saya akan coba mempraktekkan aplikasi package ataupun aplikasi dari Ubuntu via Ubuntu Software Center dan aplikasi installer. Nah, namun sebelumnya kita akan coba perintah terakhir, yaitu kita akan mencoba meremove PLC yang sebelumnya kita install dengan perintah apt-min-get. Kalau untuk install, kita ketikkan install. Kalau untuk remove, kita ketikkan remove spasi nama aplikasinya. Dan dia akan terhapus. Selesai. Kemudian kita close dan masuk ke Ubuntu Software Center. Di sini agak lama. Saya selingi dengan mendownload aplikasi juga. Jadi ada dua praktek yang akan kita praktekkan sekarang, yaitu install package dengan mendownload package aplikasinya dan via Ubuntu Software Center. Di sini saya akan coba install aplikasi browser Google Chrome. Dan saya akan mendapatkan file .deb. Deb itu Debian. Nah, di sini ada prosesnya. Saya download baru. Dan sedangkan dari Ubuntu Software Center, saya akan mencoba install Media Player Classic. Nah, di sini sudah ada Google Chrome stable.deb ya, Debian. Nah, ini kita sudah dapatkan file Debiannya untuk instalasi. Kita klik kanan. Nah, bentar. Kita klik kanan, open with, terus pilih software install. Pilih select. Dan kemudian kita akan diarahkan ke Ubuntu Software Center juga. Kita pilih install. Masukkan password. Dan dia akan memproses instalasi Google Chrome Stable yang telah kita download. Ini instalasi via download aplikasi, download file aplikasinya. Sedangkan untuk via Ubuntu Software Center, saya akan coba. Nah, ini udah muncul ya, Google Chrome udah muncul, udah bisa dipakai langsung. Sekarang kita akan praktekkan untuk instalasi via Ubuntu Software Center. Nah, ini MPC. Ini juga sama, tinggal pilih install. Kita tunggu prosesnya. Dan ini pun sama, setelah selesai bisa langsung dipakai.
Jadi sistem di Linux ataupun Ubuntu itu sama seperti di Play Store ataupun di App Store. Dia mempunyai sebuah aplikasi untuk mendownload aplikasi. Sebuah toko atau sebuah apa ya? Sebuah aplikasi tampungan untuk mendownload aplikasi-aplikasi resminya. Sedangkan untuk aplikasi yang tidak terdaftar di tokonya atau di software centernya, kita harus mendownload dari webnya masing-masing. Kita tunggu saja. Nah, sudah selesai. Di sini namanya ternyata bukan media, bukan player, ternyata namanya MPC. Kita cari dulu. Nah, MPC, kita ketik MPC. Nah, ini udah muncul. Oke, kita tunggu MPC keluar, agak lama. Kemudian kita coba untuk perintah terakhir, yaitu merubah background. Merubah background mudah, tinggal dalam desktop, tinggal klik kanan, pilih menu change background. Di sini ada pilihan background default dari atas sampai bawah. Nah, ini udah muncul, kita close saja. Nah, saja. Kita coba ganti background defaultnya menjadi ubur-ubur yang di tengah ya. Oke, selesai. Demikian presentasi dari kami. Adapun alasan memilih Ubuntu akan disebutkan oleh Hani. Silakan Hani. Ya, untuk alasan memilih Ubuntu yang pertama bisa digunakan untuk sistem operasi yang rendah. Jadi tidak harus i3 dan lainnya. Jadi untuk yang memiliki sistem, untuk perangkat yang memiliki sistem yang rendah bisa juga untuk menggunakan Ubuntu. Kemudian bisa juga menggunakan banyak aplikasi di Ubuntu. Selain itu cocok juga untuk programmer juga bisa. Untuk kekurangannya, untuk yang suka game mungkin tidak terlalu mendukung. Kemudian tampilannya mungkin kalau zaman sekarang mungkin belum belum familiar simbol-simbol dari aplikasi-aplikasinya mungkin sudah tertinggal gitu ya, tidak menyerupai Android atau yang lainnya mungkin. Jadi kalau untuk orang awam harus dipelajari lagi. Segitu saja presentasi dari kami. Baik. Sekian dan terima kasih. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.